Businessman Opinion. Mitra bisnis, akibat maraknya koperasi simpan pinjam bermasalah dan merugikan nasabah hingga puluhan triliun rupiah. Omnibus Law sektor keuangan nantinya akan menugaskan OJK untuk juga mengawasi koperasi simpan pinjam. Namun gerakan koperasi menolak rencana itu lantaran khawatir pengawasan oleh OJK bisa merusak prinsip dasar koperasi, terutama kemudahan. Apa komentar Anda? Setujukah Anda OJK juga mengawasi koperasi simpan pinjam? Apakah juga akan efektif? 6339160 Businessman Opinion. Sebenarnya sih supaya jangan ada koperasi ilegal, investasi bodong atau penipuan mafia tanah atau apa, itu mesti dari tahap pencegahan dulu ya. Kalau tahap pencegahannya tegas, kalau kayak kami OJK saya lihat nggak tegas ya. Kalau memang nggak bisa ngatasi atau apa, dibubarkan atau diganti lah orang-orangnya semua gitu, diganti dengan orang yang benar, tegas, bijaksana. Kalau Indonesia mau maju ya, kenapa di Indonesia itu banyak penipuan, investasi bodong lah, mafia tanah segala macam, sedangkan di negara lain nggak usah jauh-jauh dah, Malaysia, Singapura, Australia, apa New Zealand, itu boleh dibilang bukannya nggak ada, tapi sedikit sekali gitu ya. Itu tegas, mulai dari pengawasan, terus penindakan juga itu penting, kepastian hukum ya. Ini kalau koperasi itu kan prosesnya itu lebih mudah dibandingkan perbankan. Tapi masalahnya itu kalau koperasi itu bunganya terlalu besar. Jadi kayaknya kalau bisnis pakai uang koperasi itu nggak ada yang maju lah. Nggak ada yang pasti bangkrut gitu, karena profitnya itu habis diserap sama koperasi. Koperasi itu mestinya izinnya spesifik gitu, jangan dagang uang tapi dagang barang. Terus ada pembinaan ke anggota, jadi anggota nanti itu dibina biar pada pinter kan, biar jadi ya pinter lah, jangan mudah-mudahin orang lah gitu. Makasih ya. Iya, saya cuma mau nambahkan beropini bahwa OJK aja untuk ngurusin asuransi, ngurusin yang namanya sekuritas, ngurusin yang namanya lembaga-lembaga pembiayaan aja masih pusing. Saham aja turun naik aja dia nggak bisa kontrol. Sekuritas yang babak belur aja nggak bisa kontrol. Asuransi Jiwasraya bisa jebol. Bagaimana sekarang mau nambah lagi dengan yang namanya simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memang ada masalah, tetapi bukan berarti tidak diawasi. Kalau OJK sih saya pikir urusin dulu lah, dia punya kerjaan yang sesungguhnya. Ya OJK apa sih hasilnya selama ini? Nggak adalah, lebih banyak ke birokratis, malah jadi beban biaya. Kita lihatlah seperti kayak macam-macam sekarang banyak juga yang kasus-kasus keuangan yang memang tidak bisa diselesaikan juga. Jangan nanti yang sudah penanganannya itu tidak bisa hanya dengan perlu yang ahlinya lah. Ya iya pasti mereka nggak mau diambil alih oleh OJK karena itu kan ladang mereka untuk korupsi, untuk nepotisme. Jadi menurut saya sih saya setuju kalau OJK ambil alih untuk pemantauan ya, supaya mengurangi tingkat korupsi dalam koperasi simpan pinjam. Terima kasih. Ya itu kalau masalah pengawasan oleh pemerintah, menurut saya wajar-wajar saja selama operasi dan lembaga keuangan yang lain itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi masih banyak koperasi-koperasi yang mungkin tidak setuju. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya tetap dalam pengawasan OJK. OJK juga harus meningkatkan kualitas tenaganya sehingga benar-benar menghasilkan kualitas pengawasan yang bagus. Terima kasih. Ya tentu ada yang mengawasi itu akan jauh lebih baik. Tetapi pertanyaannya selama ini koperasi memang siapa sih yang ngawasi? Tentu dia di bawah Menteri Keuangan kan. Oke lah, kita anggap OJK oleh Ombudsman selanjutnya ditugaskan untuk mengawasi. Saya pikir itu bagus. Dan kita tahu OJK sendiri bukan berarti ada OJK sehingga niat jahat orang akan dengan sendirinya
nggak ada. Sama juga analoginya dengan adanya polisi, bukan berarti kejahatan jadi nggak ada. Kita kan berharap adanya polisi, kejahatan kan nggak ada. Tapi kenyataan kan nggak. Saya pikir OJK tentu harus melakukan upgrade terhadap diri dia. Lantas adanya lembaga keuangan ataupun apa namanya yang menghimpun dana dari masyarakat, itu harus diawasi, mutlak. Dan satu hal lagi, saya pikir edukasi kepada masyarakat itu harus semakin gencar dilakukan supaya masyarakat semakin mengerti. Mereka itu menempatkan dana dia atau investasi kepada lembaga keuangan maupun non-keuangan yang tepat. Karena kenyataannya kita lihat sekarang banyak sekali yang terjadi penipuan itu masyarakatnya sendiri yang mau menempatkan dananya dengan iming-iming bunga yang tinggi. Waktu menerima bunga yang tinggi tidak ada yang menyebut juga. Begitu ada kejadian gini lantas semuanya keluar suara untuk memindahkan pidana. Saya pikir ini juga keliru. Dia masyarakat harus tahu bahwa kalau dia mau menikmati suku bunga yang tinggi berarti dia menghadapi resiko. Ya kan? Seperti sekarang kita lihat kasus Binomo yang Indra Kents itu. Saya pikir itu mahkamah tinggi atau mahkamah yang memutuskan keputusan yang out of the box. Indra Kents diberi hukuman, uang disita terus diserahkan kepada negara. Bukan kepada mereka yang merasa dibohongin. Karena sesungguhnya mereka tidak dibohongin. Mereka mengerti kok, ternyata itu beberapa saya tahu itu kelasnya kelas menengah kok, mereka menempatkan dana. Bertahun-tahun mereka menikmati bunga tinggi. Itu berapa lama ya, termasuk kasusnya Indosuria ya. Ya mau seperti apa? Jadi harus diawasi saya pikir baik. Tetapi masyarakat itu harus semakin diedukasi. Kelas menengah yang kehilangan, ya itu masih oke, tetapi masyarakat bawah itu harus diedukasi. Saya setuju sih dengan itu, memang perlu diedukasi karena masyarakat kadang-kadang terpengaruh dari investasi yang bunga besar, senang ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan perbankan atau lembaga keuangan lain, tapi pas kejeblok ini baru diungkap gitu loh. Tapi sebaiknya menurut saya sih kalau untuk OJK ini kan udah banyak tugas nih, kayaknya berat sekali kalau dia harus ditempatkan kembali memberikan pengawasan khusus. Mungkin bisa dipilih yang lain ya, karena pengawasan perlu untuk bisa jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi gitu. Itu aja. Kalau saya boleh kasih pendapat sih, sebaiknya OJK ngurusin masalah keuangan investasi bodong dulu dah, nggak usah ngurus koperasi. Saya sih mesti ditanyai dulu pengawasan definisinya menurut OJK itu apa sih? Kalau pengawasannya nggak jelas, kenapa? Kemarin baru muncul yang berapa ratus orang itu dari IPB kena pinjol itu, OJK juga nggak tahu. Nah kalau itu aja nggak bisa, kan saya khawatir beda besar sih antara kita seperti penelpon tadi dengan apa pengawasan itu sebenarnya gitu. Kalau pengawasan menurut kita kan jangan sampai itu terjadi, diawasin, itu pencegahan. Kalau ini? Ya inilah pemerintah kita ini sekarang udah rusak tatanan negara kita ini. Mereka ini udah nggak tahu kerja apa yang harus diawasi. OJK masa koperasi mereka harus turun tangan juga. Logikanya begini saja. Tadi sampai saya lanjutkan lagi sampai Bapak tadi bilang kalau meledak mas STB itu setobok itu aja meledak gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Diberlakukan kayak begini, ya kan? Hanya saya bilang ini semuanya udah simpang siur, nggak tahu kerjanya apa. Semuanya rusak, amburadul ini tatanan negara kita ini. Lihat dulu itu koperasi bentuknya apa. Kok OJK turun-turun juga. Makanya kembali lagi saya bilang susah. Mereka itu memang enak, gaji jalan terus. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya merasa sih kayaknya kayak koperasi yayasan itu bisa dipakai tempat cuci uang ya, money laundering. Jadi menurut saya sih ya harus ada pengawasan. Meskipun saya nggak yakin ya bisa mengawasi begitu banyak ya. Kan dari yang lain-lain aja yang pinjaman itu aja nggak bisa ke awasi gitu ya. Oke, makasih. Ya, kalau menurut saya sih OJK overlapping kemana-mana ya. Karena saya liatin kok ngurusin yang kontrol finance company aja belum beres. Ya kan, banyak juga di situ kejadian investasi yang harus ngarahin OJK belum beres. Nah ini ngurusin koperasi, emang koperasi
harus diatur, harus dikontrol memang, karena agak lemah juga mungkin dari kementeriannya itu. Tapi kalau misalkan OJK sendiri nih, semua yang dikasih ke OJK, super body banget OJK. Terima kasih. Makasih. Yang pertama, koperasi itu kan milik anggota ya. Jadi kalau tadi mempersulit oleh anggota sendiri. Yang kedua sebenarnya harus menjadi perhatian. Dulu di Kementerian Koperasi itu ada namanya pengawasan, bidang pengawasan. Harusnya itu aja diopkan gitu. Jadi OJK-nya tetap dia diperbankan, sementara koperasi tersendiri. Karena kan ada perbedaan antara koperasi dengan perbankan atau jasa keuangan lainnya gitu. Sementara koperasi kan dia punya aturan sendiri. Saya kira itu yang harapan kita ke depannya gitu. Jadi memang kemudian yang ketiga yang menginikan modal usaha ke koperasi jangan orang yang tertentu gitu. Ya, harus dari anggota untuk anggota sendiri gitu. Kemudian diawasi berkaitan dengan yang investasinya. Koperasi itu kan tidak perlu terlalu ditanamkan investasi gitu. Hanya untuk kepentingan warga. Selamat pagi. Kita harus tahu bahwa memang koperasi itu awalnya itu baik tujuannya. Tapi kita lihat juga bahwa ujung akhir ini banyak disalahgunakan. Kalau koperasi itu memang tujuannya untuk kepentingan anggota dan mempunyai interest yang sama seperti koperasi pengusaha udang atau pengrajin atau koperasi petani, itu kan memang tujuannya baik dan benar-benar dibuat dan diperuntukkan untuk semua anggota. Tapi banyak juga pengusaha yang membuat koperasi, sebenarnya bukan tujuannya untuk anggotanya, tapi untuk menghindari pengawasan dibandingkan kalau mereka membuat finance company atau membuat bank BPR atau bank kecil. Itu lebih susah karena pengawasannya ketat dan modalnya tinggi. Jadi mereka membuat koperasi yang tujuannya sebenarnya adalah bisa menarik simpanan dan memberikan pinjaman yang tinggi. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk kepentingan anggota, tapi untuk kepentingan pemiliknya. Nah, itu yang harus sebenarnya lebih ketat pengawasannya. Terima kasih. Bagus-bagus aja. Memang itu harusnya kewajiban dari OJK untuk bisa mengawasi semua transaksi keuangan, ya, organisasi yang menggalang dana itu bagus. Nah, harus lebih strong lagi sebetulnya, harus lebih kuat lagi, harus ditambah lagi sistemnya. Nah, cuma kan kadang-kadang kita berpikir bahwa ya asuransi Asabri aja kan kelolosan ya, gitu. Yang boleh dibilang corporate besar seperti itu masih bisa kelolosan, apalagi yang kecil-kecil. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya kenapa mesti pihak asosiasi koperasi kenapa mesti khawatir ya, takut ya. Itu yang kita sanksikan. Kalau situ takut berarti kan ada sesuatu yang permainan yang melibatkan bahwa duitnya kemana nih larinya kan. Nah, kalau memangnya benar ya kan asas koperasi itu dipakai, ya kalau memang ada pengawasan kenapa tidak gitu loh. Toh judul-judulnya kan juga kita dibantu untuk mengawasi bahwa ini jalurnya benar loh, untuk transparansinya ada loh gitu loh. Nah kan kalau makanya saya bingung kalau sampai koperasi nggak mau, ini yang jadi aneh bagi saya gitu loh. Ada berarti kan ada sesuatu yang menurut saya ya tanda petik duit itu dipakai buat para susunan anggota koperasinya, tadi buat yang macam-macam lah. Ya kan ngembangin kantong sendiri lah, apalah, atau judul-judulnya apa, asosnya mandek. Terus menurut saya agak aneh sih gitu loh. Jadi kalau mereka bilang nggak mau, jangan ngomong asas nggak sesuai dengan nama asas lah, aneh itu bagi saya. Terima kasih. Saya pikir saya agak bingung juga sebenarnya sih kalau melihat pengawasan begini, pengawasan begitu. Sebenarnya cause-nya bukan itu sih. Problemnya adalah memang karena hukum kita lemah gitu. Kalau memang hukum tentang penipuan dan sebagainya dengan penggelapan dan sebagainya, kalau hukum kita keras, misalkan minimal 20 tahun penjara atau let's say 30 tahun penjara, 25 tahun penjara, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan
penipuan. Tapi kalau misalkan penipuan Indonesia itu yang menggelapkan uang sampai triliunan miliaran, itu biasanya mereka oke-oke aja karena hukumnya bisa dibeli, masuk penjaranya juga oke-oke aja. Di penjara kita tahu sama-sama bahwa ya keluar masuknya juga oke, kamarnya juga oke, dengan potongan remisi dan sebagainya. Jadi di Indonesia ini agak sulit saya rasa kalau mau dengan pengawasan ini, pengawasan itu, sebenarnya nggak ada gunanya juga karena hukum kita masih lemah. Itu aja sih root cause problemnya itu sebenarnya. Nih bagus nih ada pengawasnya nih, karena kan udah berapa kejadian. Kalau belum ada kejadian aja belum diawasi gitu. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja diawasi gitu. Yang penting kan nggak dibatasin tuh. Kalau koperasi kan hebatnya dia nggak perlu BI checking gitu loh. Kalau pinjam di bank kan harus BI checking. Kalau di koperasi kan ya nggak perlu BI checking. Tapi yang diawasi adalah penyaluran pengembangan dana-dana koperasinya itu, buat yang dana anggotanya itu lari kemana. Jangan sampai larinya ke pribadi pengurusnya aja gitu. Sekian. Ya, menurut saya sih memang tidak harusnya koperasi itu diawasi oleh OJK. Kan di Undang-Undang Koperasi juga sebenarnya Kementerian Koperasi itu sudah diberikan wewenang untuk mengatur pengawasan koperasi. Mengapa sih sebenarnya kok harus diatur oleh Kementerian Koperasi? Karena prinsip nilainya berbeda. Jadi koperasi itu yang bermasalah itu sebenarnya bukan koperasi itu koperasi palsu. Jadi seperti misalnya koperasi sejahtera bersama, terus kemudian Indosuria, itu bukan koperasi. Karena bisa dilihat jumlah anggotanya pasti sedikit. Koperasi yang sebenarnya itu adalah koperasi yang memang didirikan oleh banyak orang, permodalannya oleh banyak orang, dan dia bukan alat untuk mengumpulkan uang yang dipakai untuk mengembangkan unit bisnis dari koperasi itu. Kalau koperasi simpan pinjam ya harusnya diberikan ke simpan pinjam ke anggotanya dan hanya melayani anggota saja. Ini yang mungkin masyarakat yang justru mungkin belum tahu koperasi yang sebenarnya dengan koperasi yang bukan gitu. Saya kira kalau OJK dikasih tugas lagi, wong sekarang aja OJK nggak bisa menjalankan tugasnya dengan bagus. Yang diberikan tugas itu nggak bisa menjalankan dengan bagus, melindungi nasabah yang trading saham aja masih belum bisa, apalagi dikasih ini. Kan sudah ada Menteri Koperasi, untuk apa itu Menteri Koperasi dan timnya itu? Jadi kalau kita lihat masalah koperasi ini kan sebenarnya nggak beda dengan non-financial institution. Jadi non-bank financial institution. Jadi lembaga keuangan non-bank yang memang bersifat memutarkan uang. Karakteristiknya ke sana, Mas. Kalau menurut saya, apapun itu namanya, mau koperasi, mau perusahaan kredit, ya kan, mau multi corporate financing, apapun itu pasti berputar, karakteristiknya berputar di simpan pinjam. Nah, kalau mau opininya bagaimana OJK mengawasi, menurut saya bukan pengawasan yang utamanya. Bagaimana proses atau syarat dari pendirian dari non-financial bank ini, non-bank financial ini, itu harus dilaporkan, aktenya itu diawasi dari mulai notaris sampai Kementerian Keuangan. Dalam hal ini teknisnya OJK, di situ OJK pentingnya. Menurut saya seperti itu. Jadi yang lebih realnya adalah CAR-nya. Kalau di bank itu ada CAR, current adequate ratio. Jadi kemampuan atau kelayakan dari menunaikan kewajibannya terhadap investor itu harus bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Jadi berapapun yang dia putar uang masyarakat harus lebih kecil dari modal dasar dia yang disetor, dan itu diawasi baru oleh OJK. Jangan nanti semua pakai selimut koperasi. Sepertinya mulia, padahal busuk juga. Kalau masalah implementasi di lapangan, orang masyarakat minjem sih sah-sah aja, habisin kalau perlu. Kok si korporat itu, si koperasi itu kalau dia nggak dibayar. Tetapi kalau investor itu harus hati-hati, dan secara bulanan itu harus ada laporan yang OJK harus terima. Baik mitra bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.